Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi bersama tentang visi warga sekolah terhadap murid di masa depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, melalui diskusi ini kita akan melihat bagaimana yang dinamakan dengan visi warga sekolah terhadap murid di masa depan. Nah, kita ketahui bahwa visi adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Nah, untuk menyamakan persepsi di sini, Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa itu visi? Visi merupakan sebuah tujuan yang akan dicapai. Iya, benar sekali. Terima kasih, Bu. Visi itu adalah tujuan. Mungkin anak-anak Ibu ada yang bisa menjawab apa itu visi? Cita-cita. Kalian punya cita-cita? Pasti ada. Ya. Cita-cita, impian, harapan kita ke depan itu seperti apa? Kalau visi sekolah berarti impian dan harapan sekolah kita ke depannya itu seperti apa? Tentu saja harapannya yang baik-baik, mungkin yang buruk-buruk ya. Nah, jadi kalau sebuah visi itu diibaratkan kalau misalnya pelari itu garis finishnya. Jadi untuk kita sampai ke tujuan tentu bukan hal yang mudah, bukan seperti membalikan telapak tangan. Seperti kalian cita-citanya ingin menjadi dokter. Jadi untuk menjadi dokter itu kan bukan hal yang mudah. Dari kita sekolah dari SD dulu, SMP, SMA, kuliah, ada tahapannya. Seperti itu juga dengan visi sekolah. Jadi butuh kerjasama, kolaborasi. Antar siapa? Antar warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Ada kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan, kemudian murid tentunya, dan orang tua murid, komite sekolah, juga masyarakat. Nah, jadi oleh sebab itu kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa memimpikan murid-murid kita ke depan itu seperti apa. Karena itu kita ketahui bahwa murid kita itu adalah pribadi yang unik dengan segala potensi yang mereka miliki masing-masing. Dan kita sebagai seorang guru dapat menumbuh kembangkan potensi mereka agar menjadi lebih matang lagi. Nah, kemudian pendidikan di sekolah tentu saja mengutamakan pendidikan karakter. Jadi jika karakter murid kita itu sudah baik, maka kepribadian murid-murid kita itu juga akan baik. Jadi faktor utamanya itu adalah kepribadian. Nah, jika kepribadian murid kita sudah baik, maka kecerdasan akademik atau pengetahuan kognitifnya juga akan mengikut. Tapi kalau misalnya karakternya belum memadai atau belum baik, maka akan tidak maksimal atau tidak optimal. Nah, kemudian secara umum visi adalah sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang dicapai di masa depan, menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Jadi tadi kita sudah melihat, pertama tadi kita sudah mendengar puisi itu kaitannya dengan visi. Jadi tadi harapan atau impian Insinyur Soekarno itu apa? Indonesia, melihat Indonesia. Artinya di situ apa yang kita rasakan saat ini Indonesia itu sudah merdeka. Itulah harapan terbesar Insinyur Soekarno. Dan kemudian tadi kita menonton video apa tadi? Bernard ya. Bernard itu dia ngapain Bernard? Pertama tadi Bernard itu di dalam rumah. Kemudian dia lihat dari jendela, lihat apa? Gunung es. Nah, itulah impian dia. Impian dia apa? Dia mau ke sana. Jadi usaha dia apa tadi? Jatuh bangun dulu kan? Iya, itulah seperti itu kita dalam mewujudkan sebuah visi. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan melihat secara bersama visi sekolah SD Negeri 14 Utama Amr, yaitu
unggul dalam prestasi melalui penguasaan iptek dan imtak. Kemudian kami juga mencoba menyusun sebuah visi saya sendiri, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, dan berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian rekan saya, Ibu Julaiha, beliau menyusun sebuah visi yaitu mewujudkan generasi yang tangguh, mandiri, dan berakhlak mulia. Sehingga Bapak Ibu semuanya, anak-anak Ibu semuanya, timbullah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan cita-cita kita kepada murid? Jawabannya iya atau tidak. Dan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan pada visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, dalam diskusi ini kita bersama-sama saling mencurahkan gagasan, ide. Jika memang kita lihat kembali tadi visi sekolah kita apakah sudah sesuai menurut Bapak Ibu? Jika memang sudah sesuai, berarti tidak perlu direvisi atau ditambah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyampaikan saran-sarannya atau ide-idenya. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah sesuai atau tidak? Jadi di visi tadi kita itu kan sekolah tadi unggul dalam prestasi melalui penguasaan iptek dan imtak. Jadi situ apakah sudah tergambar karakter murid kita di situ? Karena tadi kan kita berharap karakter anak-anak, karena sekarang kan dituntut harus pendidikan karakter di sekolah yang diutamakan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah di situ sudah termuat itu semua, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan ini sudah semua, Bu. Karena unggul dalam prestasi melalui penguasaan iptek dan imtak. Sedangkan itu akhlak bermacam kebiasaan sudah termasuk dalam imtak. Ya. Untuk kalimatnya apakah sudah bisa seperti itu atau perlu penjabaran lagi? Ini tinggal kita lihat, Bu, karena ini secara umum ini kan kita masih secara umum. Tapi kalau bisa kita rumuskan nanti secara khusus. Kita jabarkan lagi. Jadi maksudnya karakter apa yang mau kita kembangkan? Ya. Jadi bisa langsung di sini ya. Untuk ini kira-kira kalau memang bagaimana yang ibu yang lain kesepakatannya seperti apa? Apa kita revisi atau memang cukup? Direvisi. Direvisi. Berarti kira-kira kata-kata pertamanya atau kalimat pertamanya apa? Kira-kira Mewujudkan. Apa yang harus kita wujudkan? Apa yang harus kita wujudkan? Iya. Itu harus kita muatkan tentang profil pelajar Pancasila. Iya. Generasi, karena pendidikan. Iya, Generasi. Kan, iya. Peserta didik itu generasi biar lebih umum ya. Generasi apa lagi loh Pak Ibu? Pak Hasan? Mungkin ada. Kalau tadi imtek dan imtak, sekarang berakhlak mulia, mewujudkan generasi. Iya, kita tadi fokusnya di karakter ini dulu ya. Iya. Berarti mewujudkan generasi yang Berakhlak mulia, kemudian ada karakter lain lagi yang mau kita ini. mandiri, inovatif, kreatif, inovatif, Kalau
misalnya ada ini berwawasan lingkungan, kira-kira Bapak Iya. Ibu bisa kita tambah di situ. Iya bisa. Berwawasan Kalau lingkungan. saya tambah wawasan IPA, berwawasan lingkungan itu saya lihat di sekitar lingkungan sekolah kita. Karena kan lingkungan sekolah kita termasuk itu bukan lagi bagus ya. Alhamdulillah penghijauannya itu cukup. Jadi di sini murid kita harapkan punya pengetahuan bagaimana memelihara atau menjaga lingkungan di sekitar. Bukan hanya menjaga sampah, tapi juga lingkungan di sekitar sekolah kita. Bapak Ibu semuanya, jadi mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, apakah sudah cukup? Sudah, kayaknya sudah. Kalau terlalu banyak nanti takut nggak tercapai, takut nggak sesuai dengan kemampuan kita. Karena sudah termasuk berakhlak mulia, karakter, mandiri, kreatif. Jadi kita sepakat bahwa merevisi visi kita tadi menjadi mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam mewujudkan sebuah visi tentu harus ada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi usaha kita, apa yang bisa kita lakukan? Iya, kira-kira apa? Untuk kemudian kita bisa mencapai visi itu. Iya, mengikuti komunitas-komunitas ini belajar atau seperti kata ini yang biasa kita lakukan di sekolah, kata gugus di situ kita bisa bertukar pikiran dengan sesama guru, mencarikan solusi jika ada permasalahan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Selain itu apa lagi? Selain mengadakan rapat rutin bersama guru, orang tua murid, dan kepala sekolah. Iya, dengan komunikasi yang baik antar warga sekolah, menurut kita itu merupakan kunci utama ya. Karena kan seperti yang saya katakan tadi, untuk mewujudkan sebuah visi itu tidak bisa kepala sekolah saja, tapi semua guru, murid, masyarakat, komite, tenaga pendidikan, dan juga masyarakat. Nah, selain itu, yang perlu kita lakukan juga yaitu melakukan peningkatan kompetensi diri kita sebagai guru. Nah, kalau sekarang banyak pelatihan mandiri yang bisa kita ikuti. Jadi di situ bentuk kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Iya, seperti tadi juga. Jadi kita melakukan atau menjalin hubungan yang baik juga dengan warga sekolah tadi, yaitu mengadakan rapat secara rutin. Jadi bukan hanya sekali-sekali. Jadi jika memang ada dari orang tua murid keluh kesah mereka itu kita ketahui. Jadi tujuannya di situ untuk meningkatkan prestasi belajar anak-anak. Jadi kenapa anak ini seperti ini? Jadi kita ketahui dari orang tuanya langsung. Dan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, salah satunya itu guru dan orang tua melakukan pertemuan di awal tahun ajaran atau bahkan sebelum tahun ajaran berlangsung. Dalam pertemuan tersebut tanamkan kesadaran pentingnya peran guru dan orang tua dalam penumbuhan karakter anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi hasil diskusi kita hari ini kita sepakat bersama yaitu merevisi visi sekolah kita SD Negeri 14 Sukamakmur yang awalnya unggul dalam prestasi melalui penguasaan iptek dan imtak. Kita mencoba revisi yaitu mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, dengan berakhirnya hasil diskusi kita dapatkan
Maka paparan diskusinya saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sucianti yang telah mempresentasikan visi sekolah kita. Acara selanjutnya adalah penguatan yang akan disampaikan oleh tenaga praktik kita, yaitu Ibu Nurul Hayati SPD. Kepada Ibu Nurul Hayati SPD, kami persilakan dengan segala hormat. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dengan yang sehatnya istirahat. Ya. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 14 Kota Mangur dan Ibu pelajar praktik Ibu Sri Mawarni teman saya serta anak didik dari SD Negeri 14 Kota Mangur yang kami cintai. Baik, apresiasi dulu ya untuk CGP Angkatan 11 yang begitu luar biasa dengan presentasi mereka, sudah standar nasional loh. Apresiasi dulu, tepuk tangan untuk mereka berdua. Keduanya sangat antusias ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dipertahankan dan lebih baik lagi. Terima kasih atas dukungan kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru serta anak didik kami yang telah memberi kesempatan dan ruangan serta tempat atau lainnya waktunya untuk mendengar fasilitasi calon guru penggerak angkatan 11. Baik, di sini guru penggerak angkatan 11 belajar cara memfasilitasi masalah visi dan misi sekolah, di mana cita-cita visi misi itu adalah cita-cita jangka panjang kita di sekolah ini. Oleh sebab itu visi misi itu harus kita ciptakan sedemikian rupa dan kita berkolaborasi untuk membuat visi tersebut, karena visi tersebut adalah target kita harus kita capai. Jabaran dari visi itu sebenarnya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, karena di situ visi cuma beberapa ini saja. Jangan mewujudkan generasi di sini tadi kan mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Itu memang sudah menggambarkan profil pelajar Pancasila. Tapi di sini terlalu profil Pancasilanya, karena kita visi dari dulu kan belum masuk profil pelajar Pancasila. Ini waktu kita revisi pertama, jangan terlalu tinggi revisinya, karena mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Itu kan sudah mencakup berapa dimensi ini ya? 4 dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi apabila visi misi itu kita rancang pertama, misalnya kita rubah pertama, nggak usah terlalu tinggi, karena dia akan 5 tahun sekali akan kita revisi lagi. Setiap 5 tahun sekali visi misi itu kita revisi apabila visi misi yang sudah kita jalankan itu sudah berjalan di sekolah. Jadi kita tambah lagi. Seandainya visi misi sudah terlalu tinggi nggak sanggup kita jalankan, bagaimana itu ya? Ada baiknya disempurnakan sedikit. Nanti tahun 5 tahun mendatang kan ada perubahan lagi. Biasanya ini kan visi misi cuma orang ini cuma belajar dari calon guru penggerak. Apabila warga sekolah memang memakai visi misi ini ya silakan.
Tapi apabila visi misi ini dirasa perlu direvisi lagi, direvisi nanti visi misi kita ini akan kita bawa ke lokakarya kedua lagi di pendidikan guru penggerak kita. Nanti di sana kita presentasi sekali lagi. Apabila memang visi misi ini belum tepat, nanti kawan kita akan memberi masukan. Dan nanti pengajar praktik lain ada 2 yang mendampingi nanti juga akan memberi masukan mana yang lebih baik. Setelah itu baru didiskusikan kepada kepala sekolah lagi dan warga sekolah di sini. Apa visi itu sudah sesuai? Kalau sudah sesuai bisa dipakai. Karena di sini kan sudah lama visi misinya nggak diganti. Iya. Ya, kami dulu di SD 1 Kota Makmur, waktu kami jadi guru penggerak langsung diganti visi misinya. Setelah kami jadi guru penggerak, visi misi kami guru penggerak itu dipakai di sekolah SD 1 Kota Makmur. Jadi harapan kami ini di SD juga kan untuk bisa diganti visi misinya. Kalau memang sekolah yang sudah ada CGP-nya memang sudah diganti visinya. Ini saya lihat masih visi misi yang lama ya Pak Hasan. Ya. Tapi ada B-nya diganti Pak Hasan. Nggak ada Pak Umar di sini ya. Memang berencana menggantikan. Ya apabila karena kan sekarang kan memang visi misi sekolah kita lihat sudah berkarakter. Ya. Itu berakhlak mulia, berwawasan lingkungan kan gitu visi misi sekarang. Wasan loba. Adik-adik kok senyum-senyum. Gimana sekolah yang diinginkan adik-adik? Jawablah. Sekolah kita kayak mana 5 tahun ke depan ini? Kayak gini aja? Ada perubahan. Mau nggak kayak gini? Mau nggak kita belajar dengan laptop setiap hari? Mau nggak kita pakai puisi? Mau. Kita pakai Jamboard. Enak di sini kalau pakai Jamboard kita SD. Di sini kan sinyalnya ada, wifi ada, fasilitas ada. Mudah-mudahan setelah lewat guru penggerak ini bisa memfasilitasi peserta didik yang sedemikian rupa dengan berbasis IT. Karena IT itu di mana saja kita diperlukan. Kalau nggak bisa IT kita semua ketinggalan. Guru-guru sekarang kalau nggak bisa IT susah. Ya Bapak Ibu ya, PMM kalau nggak bisa susah, malah nggak bisa tidur. Padahal kalau udah bisa PMM itu cuman 15 menit sudah siap kita buat perencanaan. Karena kita memang kurang dari IT, makanya kita anggap itu gimana? Anggap itu kayak hantu ya, takut ya. Kalau ada pelatihan, ini masalah kita. Kalau di SD saya lihat, kalau ada pelatihan, ayo aja, gede hanya lektor. Mudah-mudahan setelah CGP ini di Komunitas Praktisi SD 14 Kota Makmur sudah ada yang memfasilitasi. Bapak Ibu tinggal belajar sama calon guru penggerak nanti ya. Nanti guru penggerak tinggal diajarin IT. Di sini bisa semua ya IT ya. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Di tempat lain ada juga yang nggak bisa. Tempat kami ada juga. Tapi dengan kita berusaha dan berkolaborasi, insya Allah visi kita akan tercapai. Ada tambahan dari Bu Sri Mawarni? Baik, dilanjutkan dengan teman saya ya, Bu Sri Mawarni. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi Bapak Ibu sederhana saja berbicara tentang visi, bahwa kita jangan sampai memimpikan yang terlalu tinggi sementara kita tidak punya aset di dalam, tidak ada bahan untuk kita menggapainya. Misalnya kita memimpikan anak-anak kita nanti mahir teknologi, sementara tenaga pendidikan kita tidak ada yang mahir teknologi, sehingga istilahnya seperti kita melukis langit. Jadi cita-cita itu jangan terlalu tinggi. Jadi visi itu harus sesuatu yang kira-kira bisa digapai. Itu saja Bapak Ibu yang sedikit dari saya. Dan seperti yang sudah Ibu Nurul sampaikan tadi, bahwa
visi yang sudah direvisi ini tidak harus dipakai. Ya, karena ini adalah proses belajar CGP dan masih bisa didiskusikan kembali apakah ingin merubah atau tidak. Berarti di sini kita hanya menelaah hari ini Bapak Ibu, dan hasilnya seperti itu, dan itu nanti kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Demikian saja. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa kepada kami hari ini. Ya, sambutan pengajar praktik, sambutan kepada Bapak Ibu Dewan Guru ya, dari calon guru penggerak. Semoga nanti betul-betul menjadi guru penggerak yang bergerak, ya, tergerak dan menggerakkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan selesainya presentasi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku MC sekaligus merangkap moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Seperti yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Kemudian seperti kata pepatah, Pak Anu yang hana mirah, Pak Penerah yang hana bajo, Pak Dudo yang hana salah, menyana hana Pak Awai, Tentena Pak Dudo. Saya dengan ini, saya mohon maaf. Kemudian, hai. Dia nyanyi dalam waktu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, di lain waktu kita pasti akan berjumpa lagi. Saya akhiri, hanallahu hayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.